Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang analisis penjualan dari tugas besar kami, yaitu analisis penjualan supermarket. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Yokanan Krista, yang kedua ada Alvan Dwi Widiawan, yang ketiga ada saya sendiri, Alifian Nuriski, kemudian keempat ada Muhammad Adi Pratama, dan yang kelima ada Immanuel Reza. Baik, untuk pendahuluan di sini kita mengambil ada dua. Yang pertama, alasan untuk mengambil database ini, dan yang kedua, permasalahan pada database ini. Alasan mengambil database ini itu apa sih? Ada 3. Yang pertama, database ini membantu memahami pola pembelian dan tren produk yang diminati. Yang kedua, dapat menggunakan klasifikasi, clustering, dan regresi untuk prediksi dan pengelolaan stok. Yang terakhir, berguna untuk belajar pengolahan data besar dalam konteks bisnis yang nyata. Baik, next. Lanjut ke permasalahan. Yang pertama, ada data penjualan supermarket seringkali sangat besar, sehingga membutuhkan teknik pengolahan yang efisien. Yang kedua, data sering mengandung kesalahan atau kekurangan seperti data yang hilang atau duplikasi yang dapat mengganggu hasil analisis. Lalu yang ketiga, faktor eksternal seperti tren pasar dan kondisi ekonomi sering memengaruhi permintaan, membuat prediksi menjadi lebih rumit. Next. Lanjut ke analisis dataset. Di sini ada identifikasi. Dataset ini menggunakan sistem klasifikasi karena terbagi banyak kategori seperti metode pembayaran, jenis produk, cabang, tipe pelanggan dalam bentuk member dan non-member, lalu yang terakhir kebutuhan pada setiap daerah. Ya, selanjutnya bisa dilihat pada gambar-gambar yang tertera. Gambar pertama yang ada di atas menunjukkan hasil penjualan dalam dolar. Bisa dilihat pada gambar pertama, hasil penjualan terbanyak ada di bulan pertama. Untuk gambar kedua, gambar ini adalah diagram perbandingan untuk menunjukkan jenis pembayaran pada tiap jenis produk. Next. Ya, gambar selanjutnya adalah gambar diagram perbandingan yang menunjukkan metode pembayaran terbanyak di berbagai cabang. Next. Gambar selanjutnya pada sebelah kiri terlebih dahulu adalah diagram perbandingan transaksi pembelian dari berbagai jenis produk. Dan gambar yang kedua adalah diagram perbandingan jumlah pembeli tiap cabang. Jenis masalah dataset ini, dataset membutuhkan klasifikasi lebih karena untuk sistem penjualan seperti pada supermarket dibutuhkan pada kondisi seperti yang pertama adalah segmentasi pelanggan, yang kedua adalah optimalisasi penempatan produk, yang ketiga personalisasi pelanggan, dan yang keempat efisiensi pengelolaan stok. Next, untuk kesimpulan. Dengan demikian, untuk dapat memaksimalkan penjualan, mengadakan promo pada waktu tertentu agar dapat terus meningkatkan pendapatan setiap bulannya dan melakukan promosi berupa pembelian skala besar kepada pelanggan sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli secara besar-besaran. Mengenai dataset penjualan supermarket dengan klasifikasi adalah bahwa analisis ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan atau
mengklasifikasi berbagai aspek data penjualan, seperti produk, kategori pelanggan, waktu pembelian, dan pola transaksi lainnya. Dengan menggunakan teknik klasifikasi, kita dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda, mengungkap produk yang paling diminati oleh segmen tertentu, serta memperkirakan kebutuhan stok berdasarkan pola penjualan historis. Hasil dari klasifikasi ini dapat digunakan untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif, optimasi persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih personal. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.